Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan habiskan dulu surat Al-Alaq. Kemudian nanti kalau sudah habis kita fokus nanti di ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi nanti kita selesaikan dulu di yang di ujung surat itu ya, dari An-Nas sampai sini dulu. Nanti kita bahas fokus di ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah kepada orang-orang yang beriman saja, supaya nanti orang mendengarkan itu fokus. Jadi kadang-kadang ini isinya tentang Allah, kemudian nyambung ke ini, nggak nyambung. Mending kalau yang nyambung, kalau nggak nyambung kan riet karunya anu ningali. Ya. Al-Alaq ayat ke-9. Ini kenapa disambungkan sekaligus diselesaikan, karena ini berkaitan dengan perilakunya Abu Jahal ketika Rasulullah yang melaksanakan ibadah. Makanya di ayat ke-9 ini bunyinya, ara'aita, bagaimana pendapatmu, alladzi, orang yang yanha, melarang. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Siapa yang melarang ini? Abu Jahal. Jadi Abu Jahal melarang siapa? Melarang Rasulullah. Abdan, seorang hamba, idza sholat, apabila dia sholat. Jadi Abu Jahal teh, nah tiba-tiba geruminya. Jadi kita baru meta ya. Jadi Abu Jahal itu dia yang suka melarang Rasulullah untuk melaksanakan sholat. Nah, kalau ada orang yang melarang sholat, itu adalah Abu Jahal di zaman modern. Zaman ayeuna. Lamun aya orang yang melarang seseorang untuk sholat, itulah Abu Jahal. Abu Jahal itu apa? Abu, bapak, Jahal, bodoh. Jadi bapak pangbodona. Abu Jahal, bapak pangbodona. Jadi jelema anu ngalarang salat teh eta jelema anu pangbodona. Ara'aita, bagaimana pendapatmu, alladzi, orang yanha, yang melarang, abdan, seorang hamba, idza shalla, apabila dia salat. Abu Jahal melarang Rasulullah untuk salat. Ara'aita, bagaimana juga pendapatmu, ingkana, jika yang larang itu alal huda, berada di atas kebenaran. Orang yang dilarang itu dia yang senantiasa, huda itu kan petunjuk ya, petunjuk untuk arah kepada kebenaran. Orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk Allah itu dilarang sholat. Au amara bittaqwa, atau orang yang dilarang itu, Rasulullah itu bittaqwa, suka menyuruh kepada takwa. Karena nih orang yang dibimbing, diberi petunjuk, diberi hidayah oleh Allah, ternyata Abu Jahal kok berani melarang untuk sholat. Orang yang senantiasa memberikan dorongan untuk bertakwa kemudian dilarang untuk sholat. Kusaha? Ku Abu Jahal. Ara'aita, nah sekarang kalau pertanyaan yang kedua, ara'aita, bagaimana pendapatmu, in kadzdzaba, jika orang yang melarang itu, jadi jelema nu ngalarang salat si Abu Jahal, in kadzdzaba, dia malah yang mendustakan agama, wa tawalla, dan orang yang suka berpaling dari agama. Jelema anu sok ngabohong, jelema anu sok berpaling ke agama, kok berani memerintahkan kepada Rasul untuk tidak melaksanakan sholat. Alam ya'lam, maka ketahuilah,
bi annallaha yara, sesungguhnya Allah itu yara maha mana yara roa yara melihat roa yara, makanya mesti aya buah roa ya teh buah tukang ningali buah roa ya terang buah roa apa tidak aku tak apa lagi apa buah roa ente kudu ulin heula ka Garut bae gini ningali buah roa di Gautan tiga aya. Jadi roa ya ketahuilah bahwa Allah itu Maha tahu. Jadi kalau sifat orang, kalau ada orang yang melarang, umpamanya lah contoh di sini, orang yang tidak sholat, atau tidak menyuruh kepada kebaikan atau tidak menyuruh kepada ketakwaan, tiba-tiba dia menyuruh untuk di luar ngalarang ini ke masjid Gitara kok berani kok nyuruh begini. Nah itulah, itu apa bedanya dengan Abu Jahal. Nah perbuatan Abu Jahal seperti ini balasannya dari Allah, ketahuilah la illam yantahi, jika kegiatan Abu Jahal itu tidak berhenti, terus ngelarang sholat, ulah ibadah, lamun teu berhenti, lamun teu eureun, lanas pa'am, maka bakal ditarik an-nasiyah bin nasiyatin naon ubun-ubun. Ai nasiyah teh rambut anu aya dina ubun-ubun, nasiyah. Man dina Quran mah bin nasiyati, kalau terjemah itu ubun-ubun, padahal bukan ubun-ubunnya. Naon deuk ubun-ubun? Rambut anu aya dina ubun-ubun. Macek pada teh da dimet aya bukan gitu. Dimet aya bukan. Ayeuna bukan teh engke mah kasep deui pan aya bukan deui. Ditarik kieu teh. Jadi jelema anu tara salat, jelema anu sok ngawadul karena agama, berpaling agama, tiba-tiba dia melarang seseorang untuk sholat, untuk beribadah, maka balasannya dari Allah, dia akan ditarik. Lamun teureun kegiatan itu dia akan ditarik oleh Allah bin nasiyah, ubun-ubunnya, lain ubun-ubun tapi buuk anu aya dina ubun-ubun. Jadi partai bukan. Ayeuna tenang we. Enggak dibere buuk tenang. Malaikat. Malaikat, tapi lamun leuwih hade kita kerma ibadah terus bukan sok malaikat tarik bukan. Nasiyatin kadzibatin, ditarik ubun-ubun, kadzibatin orang yang suka mendustakan, khotiatin orang yang suka berbuat salah, khotiah khotoun. Makanya kalau bahasa sadisnya ya orang durhaka. Orang sadisnya orang yang suka berbuat salah, berbuat dosa, itu adalah orang yang durhaka. Fal yad'u nadiyah. Kemudian orang yang disiksa itu memanggil. Fal yad'u, biarkan saja. Nadiyah, dia memanggil golongannya ketika ditarik ubun-ubunnya keun we antep sina narik golonganana untuk minta bantuan supaya ulah ditarik. Saha nu narik? Fal yad'u nadiyah, sanad'uz zabaniyah, dia akan ditarik oleh malaikat zabaniyah. Nah, ayat ngaran di dia zabaniyah. Zabaniyah. Aya Abdul Jabaniyah. Itu hamba malaikat yang suka narik. Yang menarik itu adalah malaikat zabaniyah. Kalla ulah kitu bisa ditarik ku zabaniyah. La tuti'hu, ulah rek nurutan, ulah rek taat siga, ulah nurutan siga Abu Jahal bisi engke dikitukeun, ditarik ku malaikat ubun-ubunna supaya dia sebut kana neraka. Kalla la tuti'hu, parentana wasjud, sujudlah anger kudu sujud gasa, sujud waqtarib dan
mendekatlah kepada Allah. Sujud dan mendekatlah kepada Allah. Inilah yang saya sampaikan. Banyak ayat Al-Quran, padahal sujud itu kan bagian dari sholat ya. Sujud itu bagian dari sholat, tapi Allah senantiasa menyuruhnya untuk sujud. Sujud yang mana ya ayyuhalladzina amanus judu warka'u was judu, ruku dan sujud. Ini juga wasjud waqtarib, sujud dan dekatlah kepada Allah. Kenapa sujud? Karena ternyata sujud itu kata Rasulullah aqrabu, paling dekat ma yakunul abdu, kondisi seorang hamba, paling dekat kondisi seorang hamba mirrabbihi, dengan Allah, dengan Tuhannya itu, wa huwa sajidun, dia dalam keadaan sujud. Maka ketika seorang dalam keadaan sujud, maka kondisi itulah seorang hamba sedang dekat dengan Allah. Maka perintah Rasulullah, fa'aksiru, perbanyaklah doa dalam sujud. Maka tidak naon Pak sing loba sujud da sing lila ngadoa, tapi ngadoana ulah dieukeun, tapi ngadoa dalam hati. Doa dalam sujud. Banyak kata Rasulullah, fa'aksiru doa, perbanyaklah doa di doa itu sujud. Lamun urang boga cita-cita, boga kahayang, maka berdoalah ketika dalam keadaan sujud. Nangke pasep bisi di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu kan tempat sholat itu ya, sholat itu. Kalau Pak Asep berdoa setelah sholat, lila ngadoa teh di Masjid Nabawi teh diusir ku laskar. Bakal diusir. Sama bola teuing. Batur supaya kabagean gitu. Sebaiknya kalau di sholat di Masjid Nabawi itu ketika ngadoana waktu sujud. Keun we sing lila da moal diusir. Ada kawan disuruh sujud. Jadi ngadoana kudu dalam keadaan sujud, moal daekeun ngusir. Tapi lamun ngadoana geus beres salat, beres salat, waktu ngadoa moal lila diusir. Sebab di situ mah orang diperkenankan hanya untuk salat. Ngomong ngadoa lila teh diusir. Tapi lamun orang salat lila, wah moal diusir. Sok we sujud sing lila moal diusir. Makanya fa'aksirud doa, perbanyak doa itu ketika dalam waktu sujud. Kan we geus beres salat mah cukup ngadoa saayana, cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kalau punya keinginan cita-cita, sampaikan doa itu ketika dalam sujud. Itu di Masjid Nabawi nanti. Itu ya. Itu yang disampaikan di surat Al-Alaq ini dari ayat 9 sampai terakhir selesai. Nanti kita ke depannya kita akan bahas tentang khusus panggilan untuk orang-orang yang beriman, supaya tahu. Itu kan yang kemarin ya, dari awal ayat yang saya sampaikan, apa itu? Walau anna halal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barokah. Jadi untuk mendapatkan keberkahan itu syaratnya cuma dua. Satu iman, dua takwa. Nah iman itu kita gali apa sih, apa yang harus dilakukan oleh orang yang beriman. Nah itu adanya di ayat-ayat panggilan khusus orang-orang yang beriman dari Allah. Itu ya. Itu saya sampaikan pagi ini. Mohon maaf atas segala hilapnya. Sallallahu ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.